Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Dan alhamdulillah di Bengkulu Talk kali ini saya berada di kantor Basnas Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah sudah hadir di Bengkulu Talk kali ini 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Fazrul Hamidi. Beliau adalah Ketua Basnas Provinsi Bengkulu. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dialog kita yang kedua. Ya. Mudah-mudahan ada lagi ke depannya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, ini Bapak Indra Utama SEMM, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu energik ya. Ini Wakil Ketua 3 itu bagian keuangan, Perencanaan, keuangan dan pelaporan. perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan ini spesial juga, narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Jihad. Beliau adalah Kepala Pelaksana Basnas Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga sudah hadir di Bengkulu Talk. Di Bengkulu Talk kali ini kita akan berbicara peran penting Basnas Provinsi Bengkulu dalam mengentaskan kemiskinan. Kita tahu bahwa Basnas ini sangat berperan penting dalam upaya membantu pemerintah untuk kemudian mengentaskan kemiskinan di daerah, terutama di Provinsi Bengkulu. Nah, kita ingin ke Pak Ketua dulu. Seperti apa sebetulnya program-program Basnas Provinsi Bengkulu, dan sekarang ini sudah berkantor di kantor yang baru nih. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Bung Melian Sori yang telah menyapa kami ya Basnas Provinsi untuk bisa eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kepengurusan kami ya yang pimpinan itu baru masuki ya bulan ke-6, jadi setengah tahun ya. Bulan ke-6 ya. Ya, bulan ke-6. Tapi kegiatan sudah banyak sekali ya. Ya, tentu dari semua proses dan program kerja yang kita launching ya tentu ada skala prioritas. Ya, skala prioritas itu tidak banyak tentu. Kita selalu setiap hari ya tidak ada jedahnya selalu menyapa masyarakat, terutama masyarakat yang sesuai dengan Hasnam 8 itu. 8 Hasnam itu ya. Ya, terutama ya parkir miskin ya. Terus ya para mustahik yang perlu kita bantu dan kita sapa. Alhamdulillah di kurun waktu 6 bulan ini kita sudah menyalurkan bantuan, mentribusikan bantuan itu dengan berbagai bantuan, ya, mulai dari lembaga pendidikan, ya, kaum doa, terus ada keluarga kita yang sakit dan sebagainya, termasuk paket-paket, ya, paket-paket 9, 8 dan bencana dan sebagainya itu tetap kita sapa. Nah, alhamdulillah ya sampai dengan bulan Oktober ini kita sudah menyalurkan sekitar kurang lebih 4 miliar. 4 miliar. Ya, dari antara pentribusian dan penghimpunan sekitar hampir balance gitu ya. Idealnya memang ya penghimpunan dan penyaluran itu 80-20. 80 itu penyaluran, pentribusian, dan 20 tetap berada untuk cadangan jika seandainya terjadi bencana di daerah kita tetap ada saving dana. Nah, terus tentu Basnas Provinsi menyampaikan terima kasih ya kepada Pak Gubernur yang telah memberikan pinjam pakai gedung pertanian ini ya, 3 lantai, dan alhamdulillah sudah mulai kita rehab ya. Dan ini juga uluran bantuan dari para donasi yang berkeinginan bahwa Basnas Provinsi tetap eksis dan menjalankan misinya sebagai satu-satunya lembaga ya, pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu. Kita meyakini betul bahwa apa yang dilakukan oleh Basnas Provinsi ini tidak lepas dari konstitusi, yaitu undang-undang, ya, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Semua gerak-gerik dan program yang kita lakukan tidak lepas dari situ. Nah, terus selanjutnya saya berterima kasih juga kepada semua para muzaki yang telah menitipkan zakatnya di Basnas Provinsi, dan insya Allah
dijamin disalurkan gitu ya. Betul, Dijamin disalurkan. Maka saya kata dari awal sampaikan sampai dengan bulan Oktober ini kita sudah menyalurkan hampir 100% kita salurkan ya. Nah, barangkali itu. Baik, Bung, ya. ini luar biasa sekali, baru 6 bulan kepengurusan sebagai ketua dan beserta komisioner yang lainnya. Ini sudah banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk kemudian membantu masyarakat, terutama agar masyarakat ini keluar dari zona kemiskinannya kan. Iya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan saya sering ke Basnas ini begitu padat dengan aktivitas, termasuk juga masyarakat yang kemudian menerima bantuan, termasuk juga mahasiswa saya lihat. Jadi aktivitasnya cukup padat sekali. Ke Bang Indra, sebagai Wakil Ketua 3, ini mungkin bisa disampaikan ini. Sampai saat ini sudah berapa penghimpunan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Boleh dipakai. Bung Melian. Jadi terkait dengan penghimpunan di Basnas Provinsi Bengkulu ini, kalau kita melihat data-data dari sejak 2016 yang lalu, itu trennya selalu meningkat. Selalu meningkat. Mulai dari awalnya 1,6. 1,6, 1,8, 2,5, terakhir kemarin 5M lebih. Dan insya Allah kita tahun ini kalau dalam pikiran kami bisa 5M. Karena seperti kata Pak Ketua tadi, penghimpunan sampai Oktober itu sudah 4M 40 juta. 4M 40 juta. Iya. Udah itu. Jadi dengan rentang waktu 2 bulan ini kita sangat yakin sekali bisa menuju target 5M. Sumber-sumbernya ya tentunya dari OPD yang ada tingkat provinsi, kemudian OPD vertikal yang ada tingkat provinsi. Dan yang paling penting adalah sebagian besar universitas negeri di Bengkulu ini sudah memberi zakatnya ke Basnas provinsi. Seperti Universitas Bengkulu, kemudian YIN, kemudian juga dalam waktu dekat ini mudah-mudahan Polda juga ke kita insya Allah. Jadi kita sangat yakin sekali penghimpunan kita tahun ini bisa 5M. Dan bahkan ada orang luar dari orang Bengkulu yang tinggal menjadi pengusaha Betul. di luar juga menyampaikan zakatnya di sini. Jadi perlu kami sampaikan, jadi ada putra daerah Bengkulu yang sukses di Jakarta, itu tahun kemarin itu dia 2 kali berzakat ke kita 50 juta 2 bulan. Artinya tingkat kepercayaan orang dengan Basnas pun dari Betul. luar sampai ke sini. Betul ya. Ini yang harus diapresiasikan. Jadi kalau dari tingkat penghimpunan trennya meningkat. Dan benar kata Pak Ketua tadi, jadi di Basnas itu kan karena ini lembaga negara kan sudah ada aturan-aturannya. Jadi penghimpunan, misalnya penghimpunan 100%, itu pendistribusiannya tuh minimal 80%. Seperti tadi disampaikan, penghimpunan kita 4 miliar 40 juta. Sementara yang sudah kita distribusikan itu 4 miliar 15 juta. Artinya hampir 100%. Dan ini kalau menurut penilaian, ini akan menjadi nilai plus bagi kita. Ditambah lagi insya Allah tahun ini kita akan dapat APBD. Jadi salah satu penilaian Basnas itu pertama dari tingkat presentasi pendistribusian minimal 80%. Kemudian support dari pemerintah daerah APBD. Dan kita sangat yakin ke depan kita bisa berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di Basnas Pusat. Di Basnas Pusat ya. Demikian mungkin sementara. Ya. Baik. Mungkin belum masih masih ke Bang Indra. Mungkin seperti apa sebetulnya Basnas provinsi ini berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dengan program-program yang bukan hanya konsumtif ya, tapi juga program yang kemudian orang yang awalnya jadi mustahik kemudian bisa jadi muzaki. Jadi seperti itu, Bang. Jadi memang di Basnas provinsi ini ada 2 kegiatannya. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Jadi kalau konsumtif itu kan misalnya santunan-santunan, kemudian misalnya bantuan-bantuan bencana aja langsung. Ada juga yang dia sifatnya itu pemberdayaan. Ya. Jadi terkait dengan program kita tuh ada 5 program. Jadi program ini sebenarnya adopsi dari pemerintah pusat. Ada misalnya Bengkulu Pintar terkait dengan pendidikan, Bengkulu Makmur, Bengkulu Sejahtera, kemudian Bengkulu Sehat terkait dengan bidang kesehatan, dan yang terakhir kembali adalah Basnas Tanggap Bencana. Seperti yang kita lakukan kemarin. Sinkronisasi dengan Pemprov maksudnya ya. Dan tentunya ini semua kita sinkronisasi dengan pemerintah provinsi. Ya. Jadi setiap kegiatan kita laporkan ke pemerintah provinsi. Baik. Dan itu pemberdayaan ya. Betul. Sebagian kegiatan itu bukan hanya konsumtif, juga pemberdayaan. Karena kita ada juga kan yang pemberian modal pinjaman, pemberian bantuan modal usaha tanpa dikembalikan. Seperti lapak-lapak berkah itu. Betul, betul. Jadi gerobaknya dibuat oleh Basnas provinsi, ditambah lagi dengan mungkin peralatan-peralatannya kita siapkan. Tergantung permoronnya. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang sangat peran Basnas provinsi sangat penting sekali. Nah, ke Pak Ustadz Jihad ini, Mas Jihad. Sebagai kepala pelaksana, tentu mengetahui betul bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan di Basnas. Kami persilakan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hadirnya kita ada ya Bung Meliansori ini menjadi keberkahan tersendiri bagi Basnas Provinsi Bengkulu. Karena kita menyadari dan sadar betul bahwa Bung Merlian ini orang-orang yang memang kritis betul baik terhadap hukum maupun termasuk juga memperjuangkan mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang dituakan di teman-teman Amil di Basnas Provinsi, kalaulah para muzaki itu sadar betul dan percaya rasa trustnya terhadap Basnas Provinsi itu dan langsung bermain di sini, saya yakin para muzaki kita itu tidak sabar nunggu 1 bulan untuk berzakat di Basnas. Ya, tidak sabar mereka. Mengapa? Karena program Basnas Provinsi itu, kalau bahasa Pak Ketua kita itu, melayani para mustahik mulai dari Kabupaten Kaur sampai ke Kabupaten Mukomuko. Jadi 10 kabupaten kota kita layani itu. Nah, dari program-program Basnas Provinsi itu, pada ending dari kegiatan itu adalah mengatasi kemiskinan. Jadi kita kalau di Bengkulu ini, di Provinsi Bengkulu, untuk tahun ini 5-6 bulan bekerja pimpinan yang baru ini, kita sudah memberikan 200 beasiswa. 200 beasiswa untuk di semua universitas yang ada di Bengkulu. Maksudnya ini masuk fisabilillah. Ya, ada juga kita punya program namanya SKSS. Jadi SKSS itu kita mengadopsi juga program Basnas Pusat. SKSS itu satu keluarga, satu sarjana. Satu sarjana. Jadi kalau ada keluarga miskin yang sudah sarjana itu tidak kita bantu. Tapi ini keluarga yang miskin, yang memang bagus ini tingkat sosial dan agamanya. Jadi kita kuliahkan mulai dari awal semester sampai selesai kita kuliahkan. Jadi iya, kita kuliahkan. Jadi biaya makannya, biaya minumnya, bahkan biaya kosnya sekaligus biaya UKT-nya. Jadi kita bayarkan. Dibayarkan oleh Basnas Provinsi sampai dia selesai. 8 semester. Jadi kalau sudah lewat 8 semester tidak boleh lagi. Jadi ada semester pagi. Iya, berarti dia udah ini gimana ya. Jadi harus ada posisi yang harus sudah terima. Dan dia harus bertarget iya. semester selesai. Nah, ini yang paling menarik lagi, barusan ini baru pulang minggu kemarin. Jadi kita ada namanya lembaga program di Basnas itu namanya lembaga program SCB, Sekolah Cendikia Basnas. Nah, Bengkulu kita kirim-kirim 2 orang. 2 orang itu sekolahnya di Bogor. Itu full. Mulai biaya dia tidur sampai bangun kembali full oleh Basnas. Dan yang lebih asik lagi itu semua biaya keberangkatan dan pulang itu dibayar oleh Basnas semuanya. Setelah itu sekolahnya bukan hanya 1, 2, 3 tahun, tapi 6 tahun. Mulai dari SMP sampai tingkat SMA. Bahkan kalau akhlaknya bagus, nilai akademiknya bagus dan tidak menutup kemungkinan, itu akan kita kuliahkan sampai S1, S2 bahkan S3. Nah, ini yang lebih menarik lagi Bang Mulia. Yang lebih menarik lagi adalah kita Provinsi Bengkulu baru 2 orang ngirim. Itu full betul beasiswanya. Itu sekolah ke luar negeri di Malaysia. Ke luar negeri. Ini biaya siswa full ini. Di luar beasiswa yang bantuan yang sifatnya konsumtif setiap bulan permohonan itu misalnya ke Sudan, India, ke luar negeri itu biasanya itu setiap bulan kita beli. Tapi ini beda. Kita kuliahkan mulai semester 1 sampai semester akhir bahkan sampai wisudanya. Semua biaya kos, biaya minum, makan, bahkan biaya kuota internetnya pun kita bayar. Itu kalau nggak salah ya, itu Pak Arya di admin kita itu dari SMA 4 1 orang dan dari SMA 5 1 orang. Jadi baru 2 orang yang kita lulus Bengkulu. Dan tesnya memang full bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa lulus. Pas tes full bahasa Inggris. Dan itulah orang kita harapkan nanti pada saat dia selesai bisa berbakti untuk Bengkulu. Betul. Iya. Nah, ini baru segi pendidikan. Nah, andaikan para muzaki kita tahu kegiatan kami seperti itu, saya yakin mereka tidak sabar lagi menunggu tanggal 1 untuk bayar zakat. Karena untuk investasi akhirat. Untuk investasi akhirat. Itu yang pertama, itu baru program pendidikan saja. Dan masih banyak yang lainnya. Belum anak UMB, anak UNIP, bahkan anak UIN itu yang tidak dapat beasiswa, tapi mereka juga tidak dapat biaya untuk membayarkan, itu kita bayar UKT-nya permohonannya. Jadi kita lunaskan itu, kita bayar langsung itu. Itu banyak. Itu baru dari segi pendidikan. Belum dari segi ekonomi. Betul kata Pak Ketua dan Pak Wakatiga tadi, kita sekarang punya program pemberdayaan ekonomi. Misalnya ada tetangga sahabat Bung Milian misalnya mau usaha jual goreng misalnya. Tapi nggak ada modal.
Nah kali ini kita nggak ngasih duit. Nah ini kalau dulu kita kasih duit, sekarang nggak lagi. Jadi apa kebutuhannya? Misalnya mau jual goreng nih, apa kebutuhan goreng? Misalnya gerobak. Gerobaknya, ya. Berapa ukun gerobak? Misalnya 2 meter kali 1 meter. Berapa harganya? Misalnya 5 juta. Jadi kita beli gerobaknya, kita beli kualinya, kita beli minyak makannya, bahkan kita beli pisangnya. Kalau memungkinkan, kalau tidak dia tahu tempatnya, kita survei cari tempatnya. Nah ini cocok nih, simpang 3, simpang mana cocok nih. Jadi kita kasih full. Dana itu kita berikan secara cuma-cuma, tanpa anggunan dan tanpa ada mengembalikan kembali. Tapi tetap kita bina. Dibina. Ya. Dibina dan gerobak itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dialih fungsikan. Jadi kalau si mustahik ini misalnya tidak mau jualan lagi, jadi gerobaknya itu tetap dikembalikan kepada kami dan kami kembalikan kepada orang yang membutuhkan. Membutuhkan lagi. Nah jadi kalau bangunan ke Pantai Panjang itu ada tuh. Banyak sekali. Ya itu binaan Basnas Provinsi. Bukan hanya di Pantai Panjang, di beberapa iya di Simpang itu luar biasa itu. Maka dengan usaha-usaha seperti ini, saya yakin para muzaki kita puas dengan kinerja dan dana zakat, infak sedekah yang mereka salurkan kepada Basnas Provinsi dan kita salurkan kembali kepada orang-orang. Itu baru 2 program. Kita di Pendidikan itu ada 8 lembaga program. Nah di provinsi kita ada lembaga BTB. BTB itu Basnas Tanggap Bencana. Jadi banjir kemarin, jadi kita buka dapur umum tuh 2 malam di sana. Apa kebutuhan masyarakat? Nah itu kebetulan tuh di RT-nya Pak Waka 3 tuh. Karena memang parah ya. Iya parah di sana. Itu sampai ini masjidnya sampai tutup sama air itu. Jadi kita bantu full. Kita buka dapur umum, ya masyarakat di sana berasnya semuanya kita kasih gitu kan. Ada ini neko-neko lah. Itu dari ini BTB saja. Ada juga namanya LAB kita. LAB itu Layanan Aktif Basnas namanya. Ini lembaga program di bawah DPP, Direktur Pemberdayaan dan Pendistribusian. Ada namanya LAB, Layanan Aktif Basnas. Nah, dia kerja apa aja? Itu tentang ini. Kemarin Pak Ketua kita itu meluncing memberikan makan para kaum duafa dan anak-anak yatim Jumat sekali, 1 bulan 1 Jumat. Nah itu bagian dari pekerjaan LAB, Layanan Aktif Basnas. Jadi orang-orang yang panti-panti yang memang kita anggap ya mungkin bentuk peran pemerintah mungkin agak kurang, mungkin subsidi dari masyarakat kurang. Jadi kita masuk di sana, kita berikan. Bukan hanya panti-panti saja, jadi orang-orang di jalan, tukang parkir yang memang kita anggap dia layak untuk kita beri makan, kita berikan makan. Itu dari LAB ya. Ada jadi lembaga kita di sini ada namanya ZCD. Nah ini yang paling menarik Bung Lian, menyambung dari pembicaraan Pak Ketua sama wakilnya. ZCD. ZCD ini Zakat Community Development. Jadi ekonomi berkelanjutan. Nah kita di Bengkulu ada dua lokasi. Di Kabupaten Seluma, kalau nggak salah Pak Waka ya, jadi Seluma itu kampung zakat itu satu-satunya dan di Sumberjaya program ini ZCD juga. Itu di Sumberjaya itu baru satu-satunya program ZCD yang ada di Indonesia, itu launching pertama di Bengkulu. Itu di Sumberjaya. Nah sekarang dulu dia Kota Kumuh di TPI itu. Nah sekarang udah kalau jalan itu sudah menjadi taman wisata, udah luar biasa. Dan hampir menurut data yang kami punya itu hampir 6-70% itu dananya dari Basnas. Dari Basnas. Di Sumberjaya itu fokusnya ke pemberdayaan ekonomi juga ada. Seperti kita punya bank sampah juga ada di Sumberjaya. Itu zakat community development. Jadi satu kampung itu kalau di Seluma itu satu kampung itu kita akomodir semua usaha-usahanya. Yang tukang jahit kita kasih mesin jahitnya, kita kasih semuanya. Ada ya usahanya. Misalnya dia batu bata misalnya, ya kita kasih mesin batu batanya, mesin bornya kita kasih. Apalagi misalnya warung. Ada Zmat namanya, zakat mat. Zmat itu Zmat itu ini ya. Minimarket. Iya, minimarket semacam minimarket. Zmat namanya, zakat mat itu ya kita kasih itu modalnya. Jadi kalau di itu kita bedah warungnya, jadi kita isi nilainya kalau di tahun 2020 itu 20 jutaan satu warungnya. Tapi ini yang menarik Bung Melian, ini yang paling menarik ini. Zman itu boleh dibuka oleh para mustahik kita, syarat utamanya adalah dia tidak boleh jual rokok. Nah, tidak boleh jual rokok dan tidak boleh salah satu keluarganya merokok. Nah, kita nggak tahu alasan pasti ya, tapi paling tidak kita ambil baiknya saja. Ya, kita ambil nilai baiknya saja. Dan ada di Kepayang kita ada punya 2 kalau nggak salah ya. Di Kepayang kita punya, di Seluma yang paling banyak. Di kota juga ada sekitar 4-5 titik. Di utara juga ada, mungkin yang belum tersentuh ya mungkin di Lebong kita yang belum.
Tapi yang Kabupaten Keturunan ini sudah tersentuh. Itu banyak sebenarnya. Maka kalau dalam bahasa saya, kalau mereka tahu itu dana zakat ZIS mereka para muzak itu masuk ke sini, ya perlu seperti itu. Saya yakin mereka tidak sabar lagi menunggu tanggal 1 untuk berzakat ke lewat Basnas. Itu dulu Bang Mulyan. Ya, luar biasa. Nah ini luar biasa sekali tadi, sangat pas ini jadi kepala jadi kepala pelaksana tadi kan. Nah ini sudah hampir azan. Ini ada program tadi disampaikan pendidikan, lalu kemudian tanggap bencana, ada layanan aktif Basnas. Wah banyak sekali kan, termasuk beasiswa tadi kan. Beasiswa betul. Ini luar biasa sekali Pak Ketua. Ya. Baik, menghemat waktu karena sudah azan, sudah hampir azan, adalah pengajian. Kita ke Pak Ketua dulu. Kita langsung closing aja kan, karena apa nih Pak Ketua, terkait dengan tema kita peran penting Basnas Provinsi Bengkulu dalam mengentaskan kemiskinan. Silakan, sudah mic-nya. Iya. Konstruksi yang dibangun oleh Basnas Provinsi ini dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tentu tidak langsung seorang mustahik yang sekaligus dengan bantuan itu menjadi muzaki. Ya, tentu sebuah proses. Keinginan pendekatannya, saya pikir pendekatan yang diberikan oleh Basnas itu yaitu humanis dan menghilangkan cara-cara feodalisme. Ya. Nah, bangunan yang kita lakukan ya semata-mata perintah ya. Jadi zakat, infak dan sedekah itu kan zakatnya agama gitu ya, zakat agama. Nah kita Basnas ini selalu menggugah para filantropi atau para dermawan ya, bahwa banyak sekali ayat Al-Quran yang beriringan tentang aqimus shalah wa atuz zakah itu. Jadi dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi bagi kita itu selalu bersosialisasi kepada para jamaah, pada para dermawan, ya segeralah gitu ya. Karena zakat ini ya ini sangat terlupakan ya oleh para kaum muslimin ya, terutama yang memang lengah terhadap persoalan-persoalan duniawi. Maka oleh sebab itu ya kita Basnas ya selalu mengajak kepada para dermawan yang tentu konsen terhadap ajaran-ajaran agama, segeralah tunaikan zakat itu, karena zakat itu perintah Allah, perintah Tuhan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya banyak sekali yang tercover dan itu 28 ayat ya, mulai dari ayat pertama Al-Baqarah sampai dengan ya Taubah itu 28 ayat yang memerintahkan ya bayarkan zakat itu ya tentu kutipan ayat ya Al-Baqarah ayat 277 itu yang artinya itu sesungguhnya orang muslim itu ya innallazina amanu, sesungguhnya orang muslim itu ya yang soleha itu ya sholat dan bayarkan zakat gitu ya, itu tapi kalau misalnya tidak sholat saja tidak menunaikan zakat, maka saya kira itu lepas dari yang namanya soleha itu, soleha atau yang soleh itu. Karena perintahnya aqimus shalah. Iya itu. Pasangan. Iya pasangannya itu. Zakat sama ya. Pasangannya sama zakat itu ya. Sholat. Jadi dalam fikih Imam Nawawi itu disebutkan keberhasilan syahadat seseorang, keberhasilan sholat seseorang, keberhasilan saum seseorang, keberhasilan haji seseorang itu lihat zakatnya. Ya. Kalau zakatnya rajin, insya Allah 4 kewajiban ini insya Allah ini aman dan terkendali. Tapi kalau ini memang Allah sengaja taruh itu di tengah-tengah. Jadi zakat ini karena ini hablum minallah, hablum minallah, hablum minallah, hablum minallah. Tapi ini hablum minallah dan hablum minanas. Nah, itu pasangannya tadi ya. Iya. Sebagai closing statement mungkin dari kami Basnas Provinsi, mari ya kepada kaum muslimin yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah itu ya, mari berzakat, tunaikanlah zakat, syukur-syukur bisa berzakatnya melalui Basnas. Insya Allah ya Basnas akan amanah dan tidak ada kenal waktu kapanpun ya, setiap hari pun ya, setiap saat pun Basnas Provinsi ya selalu ya menyalurkan, mendistribusikan zakat itu. Baik pikir ini ya, terima kasih sekali ya. Baik, sekarang closing ke Bang Indra. Silakan. Baik Bung Lian, jadi terkait dengan zakat ini
Jadi memang selama ini kalau kita perhatikan, orang mungkin membayangkan zakat itu besar sekali. Padahal zakat itu kan wajib, tapi kecil ternyata. Jadi setiap 1 juta itu cuma 25.000. Jadi kalau gaji kita 4 juta itu cuma 100.000. Sementara orang-orang ketika dia menyumbang di masjid atau menyumbang ketika ada kegiatan-kegiatan donasi, itu kadang sampai 500.000. Sebenarnya kalau dia bayar zakat dulu 100.000 misalnya kan, dia sudah lepas dari kewajiban. Dan satu lagi yang paling penting bagi pengusaha lah. Zakat ini kan kalau dia bayar ke Basnas, itu nanti bukti dia bayar ke Basnas itu bisa dia bawa ke kantor pajak ketika dia bayar pajak. Jadi pengurangan nilai pajak. rupiah yang dia bayar ke zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Dan ini memang ada undang-undangnya. Dan ini saya rasa mungkin banyak tidak mengetahui untuk itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengeluarkan sedekah, jadi dalam Al-Quran sedekah itu bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak, itu insya Allah pahala itu 700 kali lipat. Jadi dalam bisnis, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berinfak, bersedekah, insya Allah tidak akan rugi. Saya rasa demikian. Bahkan akan menambah keberkahan dan melipat gandakan rezeki. Sekarang ke Mas Jihad ini, anak muda yang luar biasa sehingga apa yang beliau progresif. Apa yang beliau sampaikan tadi tergambar bahwa Basnas Provinsi itu begitu banyak kegiatan. Nah, silakan closingnya. Singkat. Baik, ini singkat saja, singkat, padat dan jelas. Dari buku-buku fikih yang pernah kita baca tentang zakat itu, baik di fikih Yusuf Qadrawi, fikih klasik maupun di fikih kontemporer, bahkan di ayat Al-Quran pun itu belum pernah kita baca, bahkan belum pernah kita dengar tentang bayar zakat itu langsung kepada orangnya. Itu tidak ada perintah dan tidak ada anjuran. Baik sahabat Umar, Ali, bahkan sampai ke sahabat paling bawah itu, perintahnya membayar zakat itu kepada lembaga. Di Indonesia ada 2 lembaga. Pertama Basnas, yang kedua Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Hanya 2 lembaga itu. Nah, menariknya mengapa harus ke lembaga atau mengapa harus Basnas? Ini yang paling ekstrim kalau bahasa saya. Ya. Kenapa harus ke Basnas bayar zakat itu? Menghilangkan penyakit riya. Nah, kenapa? Penyakit riya itu salah satu penyakit yang dalam hidup manusia itu obatnya susah. Dan sehingga penyakit itu bisa menggeroti pahala-pahala kita. Kata Imam Ghazali dalam buku pernah kita baca, penyakit riya itu dalam hidup seseorang itu seperti seekor semut kecil warna hitam berjalan di atas batu kecil warna hitam dilihat pada malam hari. Pertanyaannya, adakah semutnya? Pasti ada. Nampakkah semut itu? Tidak nampak. Maka penyakit riya itulah dalam hidup kita. Nah, untuk menghilangkan riya kita, memberikan zakat infak langsung kepada orangnya, maka memberikan zakat itu kepada lembaga. Sehingga para mustahik yang kita bantu itu, muzakin tidak tahu mustahik mana yang kita bantu. Maka itu solusi yang paling utama itulah memberi zakat itu. Nah, betul. Jadi kalau kita langsung itu, saya pernah nanya Bung Mulian, pernah nggak orang yang 20 tahun berzakat langsung kepada orangnya dengan 100-200 ribu per bulan, kaya nggak sekarang? Nggak kaya-kaya. Tapi dengan 100 ribu, 200 ribu per bulan bayar ke Basnas, lalu kita bina dengan usaha ekonomi produktif, nggak nyampe 5 tahun, Mbak. Nggak nyampe 5 tahun. Yang penting dia mau dibina dan dia mau nuruti apa yang kita binakan, insya Allah dia akan menjadi muzaki. Ya paling tidak kalau berzakat berinfak lah, minimal seperti itu. Makasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih ini Pak Ketua Basnas Provinsi Bengkulu, Pak Dr. Pak Fazrul Hamidi yang sudah kemudian meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau. Kemudian Pak Waka Indra Utama SMM barusan pulang dari pusat jadi wakil ketua ya, PP LPAI. Banyak sekali aktivitasnya, dan juga Mas Jihad, anak muda yang sangat luar biasa sekali, progresif ya. Dan bagi masyarakat Bengkulu tentu dengan melihat dialog ini akan lebih bersemangat lagi untuk membayar atau menunaikan zakatnya melalui Basnas Provinsi Bengkulu. Insya Allah Basnas Provinsi Bengkulu adalah lembaga amil zakat yang amanah, menunaikan amanah dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian masyarakat Provinsi Bengkulu terbantukan dengan program-program pemberdayaan Basnas Provinsi Bengkulu. Saya Meran Sori, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.